Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini bisa menyapa Anda kembali dalam salah satu program di Fatwa TV, program yang sangat kita tunggu-tunggu, program live interaktif konsultasi keluarga. Bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, selama kurang lebih 1 jam mendatang, nanti kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tidak lupa kami akan mempersilahkan para pemirsa dan juga para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah, MA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum Ustadz. Bagaimana kabar malam hari ini? Bikhair wa afiat. Alhamdulillah. Malam hari ini hujan deras di Jember Ustadz ya. Alhamdulillah. Tapi nggak lama juga ya. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Amin ya Allah. Semoga hujan di tempat lain juga menjadi manfaat ya bagi penduduk sekitar. Amin. Barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar. Seperti biasa marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita konsultasi keluarga pada malam hari ini, yang tentunya akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Baik, silahkan Ustaz. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Segala puja hanya untuk Dia. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memudahkan segala urusan kita. Dialah yang mengabulkan doa-doa kita. Dan dialah yang dapat menyelesaikan masalah kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Malam ini malam Jumat, malam terbaik sepanjang pekan. Perbanyaklah sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dengan sering bersolawat kepadanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah akan memudahkan urusan kita. Ada banyak masalah yang mungkin menurut kita sulit untuk diselesaikan. Ada banyak perkara yang mungkin dalam pandangan kita nggak ada solusi. Coba engkau perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ubay bin Ka'ab, yang dia hendak menjadikan waktu-waktu berdoanya berisi salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, tukfahammak. Kegundahanmu, kegalauanmu akan dicukupin sama Allah. Allah yang nyukupin.
wa yaghfirullahu laka dzambak. Adapun dosa-dosamu diampuni oleh Allah SWT. Jamaah rahimakumullah. Hampir tidak ada rumah yang tidak ada masalah. Rumah orang-orang besar pun, rumah orang-orang yang berilmu pun, rumah orang-orang yang menjadi contoh dan idola, ada masalah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Fatimah. Ternyata nggak ada Ali di rumahnya Fatimah. Padahal biasanya Ali ada, dan itu waktunya waktu tidur siang. Maka ketika tidak ada Ali, menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sesuatu yang nggak biasa gitu loh. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Aina ibnu ammiki? Nih, mertua tanya kepada anaknya, yang ditanyakan adalah menantunya. Tapi kita lihat ya, bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW. Beliau tidak bertanya, mana suamimu? Tapi beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, di mana anak pamanmu? Karena ini mengingatkan dengan hubungan kekerabatan, bukan hubungan pernikahan. Kemana anak pamanmu? Faqalat kana baini wa bainahu syai'. Kata Fatimah, iya, ada sesuatu antara aku sama dia. Faghadabani, kemudian dia marah sama aku. Fakharaj, lalu dia keluar. Falam yaqil indi, dan dia nggak tidur siang di sini. Di rumah Fatimah putri Nabi alaihi salatu wassalam. Fatimah ini sayyidatu nisa'il alamin. Dia adalah wanita termulia di antara wanita-wanita yang ada di muka bumi ini. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Dia adalah yang termulia di antara wanita-wanita surga. Bad'atun Nabi atau bid'atun Nabi SAW, bagian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata ada masalah di rumahnya. Sampai suaminya gak tidur di rumah. Dan ini juga pelajaran buat semuanya ya. Terkadang ada masalah di rumah. Kalau kita tetap di rumah, api itu gak padam. Boleh jadi ada istri-istri yang akan memancing emosi suami. Yang kadang-kala sebagian istri gak ingin selesai urusannya. Sampai putus. Suami yang bijak keluar dari rumah. Dan Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah. Lalu kemana? Ke rumah Allah Azza wa Jalla. Nggak tidur di rumahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan. Nabi berkata kepada salah satu orang alaihi salatu wassalam, undur aina huwa. Tolong carikan di mana Ali bin Abi Thalib. Berangkatlah dicari. Lalu datang melaporkan temuan dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, huwa fil masjid raqid. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, dia sedang di masjid tidur. Jadi ketika engkau punya masalah di rumah, datanglah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Banyak yang bisa dilakukan di situ. Sholat, kan? Zikir, doa, tidur. Boleh tidur di masjid. Padahal tidur di masjid. Bahkan ada tempat khusus di masjid buat tidur.
Udah ketahuan tempatnya Ali bin Abi Thalib, bagaimana seorang mertua hendak memperbaiki hubungan antara menantu dan putrinya, datang Nabi alaihi salatu wassalam. Mendekati Ali yang sedang rebahan di masjid, yang selendangnya terlepas salah satu bagiannya sehingga bagian tubuhnya penuh dengan debu. Karena Masjid Nabawi nggak ada karpetnya dulu, pakai debu, pakai tanah. Lalu Nabi alaihissalam mengusap bagian tubuh Ali yang penuh dengan debu ya, sambil mengatakan, "Qum Aba Turab, qum Aba Turab, bangun wahai bapaknya debu, bangun wahai Abu Turab." Makanya nggak ada nama yang lebih Ali sukai daripada penamaan Abu Turab itu, karena Rasulullah SAW yang memberikan nama. Jadi ketika ada masalah, kita tuh memang seharusnya diem ya. Kalau ada yang marah, dia udah diem. Soalnya kalau kita jawab, kadang-kadang jawaban kita udah nggak bener, nggak ada benernya jawab. Kalau salah satu pasangan itu marah, lalu kita jawab nggak ada benernya. Yang ada minta maaf, katakan iya aku salah, minta maaf, selesai. Tapi kalau engkau katakan, oh enggak, engkau yang bermasalah ini itu, bisa kebakaran rumah kita. Jadi ingat, hampir tidak ada rumah yang tidak ada masalah. Masalah itu adalah bumbu penyedap dalam rumah tangga kita yang seharusnya kita sikapi dengan bijak, dengan sabar, dengan hati yang dingin, dengan pikiran ya yang merenungkan akibat dari permasalahan itu kalau tidak cepat diselesaikan dengan cara yang bijak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah, syukran Ustadz atas satu untayan nasihat yang Masya Allah luar biasa indah. Semoga nasihat itu tadi dapat memberi peringatan bagi kita dan kita dapat renungkan dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami akan sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk malam ini bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa dan Ustadz, kami akan bacakan beberapa pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini kami akan bacakan pertanyaan yang belum sempat terjawab dari kegiatan di Kota Batu, Jawa Timur, Ustadz. Ada pertanyaan pertama dari saudara Hari Abriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz dan mohon pendapatnya, bagaimana kita-kita ini untuk para ikhwan agar dapat menjaga diri atau membentengi diri. Insya Allah tahun depan ingin melaksanakan pernikahan. Semoga dimudahkan dan ana ingin meminta doa dari Ustadz agar Allah permudahkan jalan ini. Amin. Baik. Barakallahu fiik, membentengi diri dari apa? Mungkin ini kondisinya masih belum nikah kan sekarang Ustaz, dari berbagai godaan mungkin Ustaz ya. Allahu Akbar jemaah. Masya Allah. Nah. Iya, bicara yang nikah, yang belum nikah. Kita hidup itu diuji sama Allah SWT. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian fitnah untuk yang lainnya. Atas birun, sabar enggak kalian? Maka cara membentengi diri dari syaitan dengan cara memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Jadi buat para pemuda yang belum bisa menikah, setan tuh akan terus menggodain antum gitu. Dia gak akan berhenti godain. Maka perbanyak zikir. Karena zikir itu menenangkan jiwa.
Karena zikir itu membentengi diri dari bisikan-bisikan syaitan. Setelah memperbanyak zikir, yang kedua yang perlu dilakukan adalah menundukkan pandangan. Allah Azza wa Jalla secara khusus mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, laki-laki yang beriman, agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat buat kaum laki-laki daripada kaum wanita. Namun seorang ketika pandai menundukkan pandangan, maka insya Allah hatinya akan terjaga. Setan pun yang awalnya ingin memanahmu, setan itu pegang anak panah, ya, pegang busur dia. Maka Nabi SAW mengatakan, an-nadhratu sahmun min sihami iblis masmuma. Pandangan mata itu adalah anak panah setan yang beracun. Yang walaupun mungkin tidak masuk ke dalam, yang hanya nyerempet aja, bahaya. Maka jaga pandanganmu. Terus yang ketiga, berdoa. Kalau menghadapi setan, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menghadapi pikiran-pikiran yang negatif, menghadapi diri kita sendiri. Yang kata Allah Azza wa Jal tentang jiwa manusia, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Bayangin ya. Yang dibisikkan keburukan. Bagaimana cara kita menghadapi? Ya minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Katakan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, dari keburukan penglihatanku, lisanku, dari keburukan hatiku, dan keburukan kemaluanku. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan yakin Allah akan membantu. Lama-kelamaan kalau kita terus-terus berupaya menjaga diri kita, Allah akan jaga. Kata Nabi SAW, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Barang siapa yang berusaha menyabar-nyabarin dirinya, Allah akan bikin dia penyabar nantinya. Dan tidak ada pemberian Allah yang lebih luas daripada kesabaran. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar menghadapi takdir yang tidak menyenangkan buat kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan semoga buat yang bertanya dimudahkan urusan pernikahannya, diberkahi pernikahannya, dan buat yang belum nikah semoga segera dikirim jodohnya sehingga mereka bisa melaksanakan pernikahan. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, fikum barakallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh yang bertanya khususnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah malam hari ini telah terhubung bersama kita satu penelpon pertama. Ada Bapak Amar di Pagar Alam. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, silakan Bapak. Afwan Ustaz, barakallahu fikum. Izin bertanya. Wa fikum wa barak. Naam, tafadhal. Ustaz, sebelumnya saya ini kondisi sekarang sudah sakit Ustaz, ya udah bulan habis sakit. Nah ini udah lama sakit Ustaz. Sekarang masih bekerja statusnya di perusahaan tertentu. Perusahaan tersebut kebetulan Ustaz, perusahaan tersebut memang meminjam dana dari bank kan, karena perusahaan energi Ustaz ya. Nah saya dulu pernah berdoa Ustaz pada umrah Ustaz, minta diberikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Apakah memang sakit ini Allah itu memberikan jalan saya untuk hijrah
ke pencarian yang lain atau bagaimana ya Ustaz ya? Karena Tapi pekerjaannya halal sebenarnya. halal Ustaz, alhamdulillah halal. Siap. Di tambang Ustaz. Naam. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, yang pertama, semoga Allah angkat penyakitnya. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami dan di antara umat Islam ya. Semoga Allah berikan kesembuhan. Sakit itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Sakit itu juga tanda cinta Allah kepada hambanya. Ya, kalau bicara pekerjaannya, memang kita perlu berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Kita berada di masa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dahulu, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u maktasabahu. Akan datang satu masa di mana orang enggak peduli lagi dari sumber mana dia mencari penghasilan. Amin halalin, amin haram. Mau dari halal, dari haram, yang penting dapat penghasilan. Kalau kerjaan kita halal, tapi modal dari tempat itu pinjam di bank, dan kita tidak ada urusan dengan pinjam meminjam modal tersebut, insya Allah nggak masalah pekerjaannya. Tapi ketika kita mau berlepas diri mencari yang lebih aman, ya nggak ada masalah gitu. Karena umpamanya kita bekerja yang, ya itulah jamaah. Ada sebuah hadis yang lemah sebenarnya, di mana disebutkan dalam hadis itu akan datang satu masa di mana orang yang tidak melakukan riba akan kena debunya riba. Dia nggak ada urusan sama riba, tapi dia kena debunya riba. Di mana boleh disebut sekarang semua transaksi yang dilakukan harus lewat bank ini, bank itu. Dan alhamdulillah dengan adanya bank-bank syariah, semoga Allah berkahi bank-bank tersebut dan benar-benar menjalankan syariah secara sempurna. Tapi tadi ada kondisi orang tidak melakukan riba, tapi dia terkena debunya riba. Maka buat sang penanya, engkau coba istikharah minta pilihan dari Allah Azza wa Jalla tentang pekerjaanmu. Kalau pekerjaanmu halal, berarti sebenarnya nggak ada masalah. Engkau lanjutkan di situ sambil terus berbenah diri, dan ya engkau juga bisa membuka usaha sendiri dengan harapan seorang muslim itu dia nggak harus kerja sama orang pada akhirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, jazakallah khairan. Semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh sang penanya dan menjadi solusi ya. Dan juga bagi kita semua semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon kedua, Ibu Radiati di Jakarta Timur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Afwan Ibu. Ustaz. Iya, Afwan Ustaz mau tanya. Ini bagaimana sikap seorang istri kalau suami marah, keluar kata-kata binatang gitu Ustaz. Nah. Sebenarnya Selalu seperti itu atau kadang-kadang? Sekali. Gimana? Itu sebabnya baru sekali Ustaz. Baru sekali, alhamdulillah. Artinya suami sebenarnya baik lah suami. Sebenarnya ya masa lalunya kurang baik gitu Ustaz. Selama berumah tangga dia pernah selingkuh gitu Ustaz. Tapi sekarang maksudnya waktu udah tidak. Alhamdulillah. Ini anak kan lagi untuk mengingatkan terus gitu untuk keluar dari kerjaan yang riba, yang dulu itu pernah riba. Dan Mama juga ingin supaya dia membatasi untuk mendekati pekerjaan yang dengan lawan jenis. Jadi kemarin itu karena anak ingin supaya tidak terjadi akan begitu, jadi dia kalau ingin kerja dekat-dekat begitu mendingan nikah lagi aja. Anak udah bilang gitu, tapi dia langsung marah gitu ya, keluar kata-kata yang begitulah. Jadi anak
dalam hati ini ya Ustaz. Afwan Ustaz, agak panjang. Barakallahu fiik. Ya, amin. Nah, alhamdulillah. Memang dalam rumah tangga tuh ya kita perlu memandang kepada kelebihan pasangan kita. Masya Allah. Naam. Kalau tadi Ibu Radiati ya, Iya, Ibu Radiati. beliau melihat suaminya mungkin punya masa lalu yang gelap, Iya. tapi udah berubah, udah jadi lebih baik dan ternyata nggak pernah kasar sebenarnya, nggak pernah Iya. berkata yang buruk kecuali Baru ini gara-gara sekali itu. Ya. Apa yang perlu dilakukan sebenarnya jamaah? Kalau suami berulang kali mengatakan kata-kata buruk pun, istri punya kemampuan untuk merubah sebenarnya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan diam. Kalau dikatakan tadi istri udah baik ya, Masya Allah tadi sampai menawarkan suami kalau mau nikah lagi gitu loh, supaya nggak sampai berzina. Tapi ternyata sang suami menanggapinya dengan negatif. Maka nasihat ana buat ibu, ya udah, ibu minta maaf sama suami. Loh, dia yang salah kok aku yang minta maaf. Rumah tangga itu sebenarnya bukan bicara siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi bagaimana memperbaiki rumah tangga bersama-sama. Karena yang bertanya ini ibu, maka ana sampaikan kepada ibu. Kalau suami yang bertanya, ana akan sampaikan kepada suami. Kau minta maaf sama istrimu. Tapi karena ibu yang bertanya sebagai seorang istri, maka nasihat ana datang minta maaf. Berat untuk melakukan itu. Tapi ternyata ada surga yang menanti. Bagaimana Nabi SAW memotivasi para wanita untuk menjaga rumah tangganya. Karena kalau tidak, ya berantakan semua rumah tangga ini. Ada sedikit masalah, kemudian jadi pikiran, jadi beban, lalu berakhir dengan perceraian. Enggak, udah. Suamimu baik, alhamdulillah. Cuma memang mungkin dia lagi nggak enak badan, lagi ada pikiran apa. Kata Nabi SAW ketika beliau mengatakan, ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Kullu wadudin wadud. Ada riwayat yang mengatakan aud. Wanita-wanita calon penghuni surga adalah istri yang penyayang, yang ingin punya banyak anak, kemudian dia suka kembali kepada suaminya. Kalau dia menyakiti suami atau disakiti sama suami, jadi posisinya dua. Dia disakiti sama suami atau dia menyakiti suami. Apa yang dilakukan istri calon penghuni surga ini? Minta maaf sama suaminya. Lo enak banget, bukan masa enak banget. Engkau yang enak dapat surga. Kalau kita memandang enak dapat surga, ini dapat surga. Datang ke suami, pegang tangan suami. Sampai Nabi SAW menggambarkan dengan detail ya, bagaimana sang istri ini, calon penghuni surga, dia datang kepada suaminya. Dia ambil tangan suaminya. Dia tidak marah-marah sama suaminya. Dia tidak angkat suara sama suaminya. Tapi dia berkata, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku gak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Artinya dia minta maaf. Dengan cara itu, insya Allah masalah selesai. Jangan kemudian ya Allah dia ngomongnya kasar ya ini itu. Ya udah abaikan. Masuk kanan, keluar kiri. Jangan masukkan ke hati. Mampir aja. Karena apa? Karena siapa yang tidak berbuat salah. Oh suami akan dihisap. Iya dia akan dihisap sama Allah atas ucapannya. Tapi buat engkau punya kontrol terhadap dirimu. Kita ini bisa ngontrol diri kita. Orang lain gak bisa. Ya udah kontrol dirimu. Jadilah yang terbaik. Dan jadilah penghuni surga. Dan semoga dengan sikapmu itu suami akan tunduk. Akan malu. Dan dia nanti yang minta maaf. هذا والله أعلم بالصواب. نعم.
Masya Allah, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Semoga jawaban tadi dapat dipahami oleh sang penanya tadi, Ibu Radiati di Jakarta Timur. Semoga juga menjadi solusi ya bagi keutuhan rumah tangga dari Ibu. Dan Alhamdulillah pemirsa kembali telah terhubung malam hari ini. Ada penelpon ketiga, Ibu hamba Allah di Aceh. Kita sapa Fakta TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan, silakan. Gini Ustadz, saya kan dan suami baru berumah tangga setahun. Jadi saya menikah dengan suami yang beda negara, saya Aceh dan suami Malaysia. Jadi begini Ustadz, Siap. suami saya masih awam dan kalau saya lihat dia sering sangat mengancam-ngancam cerai saya, padahal kata Ibu, dia afwan, dalam Ibu. hati Ibu dia udah berapa lama menikah? baru setahun Ustadz. Baru setahun. Oke, jadi ini LDR Iya. atau kumpul bersama? Kalau sekarang setelah dia menceraikan saya balik ke Aceh. Aceh dan dia masih di Malaysia. Oke. Uh, Jadi posisi Iya. ibu udah diceraikan sama suami. Jadi begini Ustadz, Gimana? dia menceraikan saya lewat WhatsApp. Siap. Itu waktu saya masih di Aceh dan dia udah balik ke Malaysia. Satu hari dia balik ke Malaysia, dia ceraikan saya melalui WhatsApp yang ditujukan ke WhatsApp kakak saya. Kemudian kata suami, dia suruh saya untuk membaca agar sah. Kalau saya belum melihat, maka belum sah. Terus kakak saya menemui saya dan berkata kalau saya sudah diceraikan, lalu ditunjukkan bukti melalui WhatsApp tersebut dan saya baca dan memahaminya Ustadz. Siap. Kemudian setelah itu saya satu hari setelah dia cerai, dia menyesal dan menangis. Dia kata khilaf ini itu dan saya tanya ke Ustadz yang di sini, katanya jatuh katanya. Dan Ustadz di sini tanya, apa kamu melihat? Tidak, karena saya berbeda negara sudah, katanya. Habis itu suami saya suruh bilang ke Ustadz kalau dia tantrum, dia bilang dia nggak waras, dia bilang dia emosi tinggi. Tapi saya karena tidak melihat, waktu saya sampaikan ke imam masjid yang di sini, imam pun ragu karena saya pun tak melihat Ustadz. Tapi kata imam di sini, secara WhatsApp yang dia tuju sareh sangat, maka imam memutuskan jatuh cerai Ustadz gitu. Tapi saya was-was, saya nak bertanya ke Ustadz lagi karena saya di Aceh, tidak semua Ustadz di sini yang sunnah Ustadz gitu. Iya gini, Ana mau tanya. Jadi WhatsApp itu sorry ya, dengan jelas dia menceraikan ibu. Kemudian suami juga niat menceraikan karena dia juga telepon kakak kan, berarti dia memang niat untuk menceraikan. Iya, kalau wallahu a'lam. Jadi kalau menurut pandangan para ulama yang mengatakan tulisan itu adalah kinayah kecuali ada niat sehingga jatuh cerainya. Yang perlu dilakukan sekarang, kalau memang suami menyesal, ya udah rujuk. Nggak usah diperpanjang lagi. Jadi suami menyesal dan mengatakan dia aku marah ini, udah rujuk aja selesai. Ibu udah berapa kali diceraikan? Tapi begini Ustadz, waktu di Malaysia, waktu saya di sana, suami pernah menceraikan saya. Dia berkata macam ni, jika kamu pegang HP maka jatuh talak. Habis itu suami mengajak saya ke mahkamah karena dia takut kemudian mahkamah menjatuhkan jatuh cerai satu di sana. Satu, oke. Karena dia bilang itu talak mu'alak, dia bilang. Habis itu yang kedua ini, waktu dia naik mahkamah kemarin yang di Malaysia Ustadz, dia cerita apa yang dia rasa. Nah, apa yang dia tahu dia cerita, tapi saya tak ada di Malaysia, saya ada di Aceh. Kemudian dia cerita semua yang dia bilang memang dia tak ada niat. Nah, waktu dia bilang lafaz talak tu yang melalui WhatsApp, dia memang bilang tak ada niat. Dia
terpengaruh obat-obat, dia keadaan nggak waras gitu-gitu. Akhirnya mahkamah sana mengatakan tak jatuh cerai Ustaz, gitu. Tapi yang tahu kondisi dia saat melafazkan kan dia sendiri Ustaz. Saya hanya menerima Iya. SMS aja. Tapi Kemudian dia SMS ke suami kan, ke kakak, bukan ke ibu langsung. bukan ke kakak saya. Iya. Iya, ke kakak saya. Setelah itu Ustadz, kemarin mahkamah menelpon dan Malaysia tuh, dan dia berkata tak jatuh gitu. Terus yang di sini saya merasa jatuh. Nah kemudian dia juga ada yang itu, saya kayak mana? Saya harus ambil petunjuk yang mana ini Ustadz? Yang di Malaysia apa yang di sini? Kalau Gitu, Ustadz. memang sudah lewat mahkamah, maka ambil petunjuk mahkamah. Ambil petunjuk mahkamah. Petunjuk. Iya. Karena dia sudah ke mahkamah, dia menceritakan kondisi dia, dan kemudian mahkamah sudah melihat lalu memutuskan bahwasanya talaknya tidak jatuh, maka insya Allah ibu aman ikut pendapat yang dari mahkamah. Karena lihat mahkamah Malaysia nggak main-main mungkin dalam masalah ini ya. Sebagaimana yang tolak mu'allaq aja mereka jatuhkan kan, seperti itu. Begini Ustaz, satu lagi saya izin bertanya Ustaz, karena saya sudah sangat rumit Ustaz. Jadi dia jatuhkan tuh saat kondisi saya hamil Ustaz. Maaf saya sekarang mengandung Ustaz gitu. Kemudian yang taklik itu Ustaz, dia dari saya awal menikah Ustaz, dia sudah banyak sekali mengatakan taklik itu Ustaz. Dan waktu saya perjelas ke dia apa maksud tujuan kamu mentaklik, dia memang kadang macam nggak faham Ustaz. Dia kayak ikut-ikutan gitu. Nah kemudian saya tanya, tujuan kamu mentaklik saya apa? Dia bilang, contoh misalnya Ustaz, dia bilang kalau kamu tak balik ke sini dan melahirkan di sini, kita pisah, kita cerai. Kalau kamu keluar rumah tanpa izinku akan jatuh cerai. Macam-macam Ustaz. Dia bilang sudah sangat banyak Ustaz dan lain-lain kata. Kemudian saya tanya ke suami saya, apa tujuan kamu membebankan saya? Saya sudah sakit mental. Saya bilang kayak gitu. Dia bilang, tujuan saya itu supaya kamu taati saya, supaya kamu tak melanggar perintah saya. Terus saya bilang, bukan begitu caranya memainkan cerai. Terus dia kata, saya tak ada niat cerai. Waktu saya berkata taklik 1000 kali pun saya berkata taklik, saya tak ada niat cerai. Saya hanya ingin kamu memahami saya. Terus kata dia, supaya kamu pulang ke saya, tapi betul-betul demi Allah, dia bilang dia tak ada niat. Dan dia bilang untuk ugutan, untuk menakut-nakutkan saya supaya saya mentaati dia, tapi dia bilang dia betul-betul tak ada niat Ustaz. Di situ Ustaz, saya Ustaz, betul Ustaz, saya sudah lelah Ustaz. Saya tak bisa Ustaz. Saya takut was-was Ustaz. Iya, arti kalau memang kemudian Ustaz, ada satu lagi Ustaz, gini, dia pun itu melalui chat juga Ustaz. Dia chat ke teman saya, dia chat ke adik-adik saya, banyak taklik, tapi saya tak bisa ingat semua Ustaz. Semua kadang sudah terhapus. Nah, yang saya ingat ada dia sebut macam ni juga Ustaz, kalau kamu 2 bulan lagi tak pulang, memang akan jatuh cerai, kata dia. Dan kalau kamu sebelum akhir bulan 7, kalau kamu tak pulang, aku akan lafaz taklik talak 3. Entah dia bilang aku akan talak 3, entah dia bilang akan berlaku taklik talak 3. Itu saya tak bisa lagi, tapi saya ada baca di HP kawan saya. Tapi ya, afwan Ibu, anak-anak rasa kalau masalahnya memang seperti itu, mungkin perpisahan menjadi solusi ya. Karena tujuan pernikahan itu adalah sakinah, adalah kedamaian yang didapatkan oleh kedua belah pihak. Tapi ketika suami sedikit-sedikit mengancam dengan cerai, yang akhirnya akan membuat
pasangannya hidup dalam ketidaktentraman, maka boleh jadi perceraian menjadi solusi. Dan untuk anak yang dikandung, semoga anak itu jadi anak yang soleh-solehan nantinya, dan tetap bapaknya bertanggung jawab dengan anak tersebut. Itu mungkin kalau Anda lihat tadi ibu cerita panjang ya, dan kondisinya memang kalau untuk dilanjutkan meragukan dengan adanya banyak taklik yang sudah dia lakukan, kemudian juga cerai via WhatsApp yang dia kirimkan dengan lafaz yang sorry, maka lebih baik mungkin berpisah menjadi solusi buat ibu, dan semoga Allah kasih ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat menjadi solusi ya bagi ibu hamba Allah tadi yang bertanya di Aceh. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya, dan semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Baik pemirsa Foto TV, kembali telah terhubung bersama kami malam hari ini ada Ummu Yodi di Riau, penelpon keempat. Kita sapa Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Begini Ustadz, Ana ingin menanyakan terkait kondisi Ana yang melahirkan mengalami pendarahan hebat setelah persalinan, sehingga harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Karena rahim sudah diangkat, maka masa nifas menjadi sangat singkat. Dalam hitungan hari sudah hampir tidak keluar lagi darah. Apakah Ana harus segera bersuci dari nifas? Berapa harikah batasan nifas pada persalinan sebelumnya? Periode nifas sekitar sebulanan lebih. Bolehkah menolak ajakan suami berhubungan intim? Karena meski sudah tidak keluar darah, saya harus menjalani pemulihan setidaknya hingga 6 pekan ke depan. Rekomendasi dari medis. Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya Allah jamaah, masalah orang tuh macam-macam. Tapi yang jelas semua akan mendapatkan pahala sesuai dengan kelelahan yang diterima. Ajruki ala qadri nasabiki. Itu kata Nabi SAW kepada Aisyah. Pahala dan balasan buat engkau itu sesuai dengan kelelahan yang kau rasakan. Capek yang engkau dapatkan. Yang punya anak 1 gak sama dengan yang punya anak 2. Yang punya anak 2 gak sama dengan yang punya anak 10. Yang punya anak 15 gak sama dengan yang punya anak 10. Semua ada perhitungannya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar apapun, sekecil apapun amalannya, dia akan mendapatkan balasan. Allah juga mengatakan, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a." Kami akan letakkan, kata Allah, timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Nggak ada satupun orang yang akan dizalimi. Nggak ada. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun yang dilakukan itu sebesar biji sawi, kecil banget, kami akan datangkan. Maka buat yang bertanya, pertanyaan pertama, bicara nifas itu berkaitan dengan darah. Ketika darah itu tidak ada, walaupun hanya sehari, maka selesai nifasnya. Karena gak ada darah. Itu ahkamul haid wan nifas itu berkaitan dengan darah wanita. Yang kedua, ketika darah sudah selesai, maka dia suci. Dia mandi suci, kemudian dia melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang muslimah. Melaksanakan sholat, berpuasa ketika di bulan Ramadan. Bolehkah dihubungi sama suami? Boleh. Nggak ada masalah. Karena sejatinya dia sudah suci. Hanya saja kalau medis memberikan arahan, biasanya arahan dari medis itu ada yang merupakan anjuran, himbauan, ada yang perintah yang wajib dijalani. Yang kalau tidak akan berbahaya umpamanya. Maka engkau lihat,
Ketika itu hanya himbauan ya untuk pemulihan, bismillah, semoga dengan engkau melayani suamimu, engkau dapat pahala. Karena sejatinya Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ketika seorang mendatangi istrinya itu dapat pahala sedekah. Maka engkau niatkan mendapatkan pahala tersebut ya. Dan suami insya Allah faham dengan kondisimu sekarang. Engkau niatkan itu. Dan semoga dengan cara seperti itu engkau segera sembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Medis hanya berusaha untuk memberikan obat, memberikan perawatan, tapi tetap yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tadi ketika berhubungan tidak membahayakan dan tidak membuatmu semakin sakit, maka bismillah, tapi mungkin engkau bisa mengkondisikan hal itu bersama suamimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi bisa disampaikan kepada yang bertanya dan juga bisa dipahami dengan baik dan menjadi solusi bagi yang bertanya khususnya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali pemirsa dan seluruh pendengar telah terhubung kembali. Ada penelpon ke-5 malam hari ini, Ibu Nur di Jambi. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan Ibu. saya mau bertanya tentang anak angkat ya Ustaz ya. Siap. Iya. Kan ada salah satu keluarga saya yang belum punya anak gitu loh Ustaz. Siap. Jadi ya, ini dia mengambil anak dari kakak perempuannya gitu Ustaz. Anak ini tapi perempuan Ustaz. Sedangkan yang anak saya yang ini laki-laki Ustaz, mengambil anak perempuan dari kakaknya gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz, Anak hukumnya? perempuan yang diambil itu keponakannya istri gitu. Iya. Atau keponakan suami? Keponakan suami. Keponakan suami. Jadi mahram kan sama berarti pamannya. Iya, pamannya. Iya. Yang ditanyakan? Terus yang kedua Ustaz, ini kan ada teman saya juga yang mengambil anak. Iya. Itu anak laki-laki. Tapi satu rumah sekarang sudah dewasa Ustaz. Iya. Sedangkan dia masih satu rumah dengan ibu angkatnya begitu Ustaz. Siap. Sedangkan saya sudah pernah mengingatkan, maaf ya, itu kalau anak laki-laki serumah dengan ibu angkatnya itu karena dia sudah dewasa. Yang pernah saya dengar itu nggak boleh loh, kata saya gitu kan. Itu karena bukan mahram, bukan darah daging gitu. Kan mengambil anak orang lain gitu loh Ustaz. Iya. Itu gimana ya Ustaz caranya supaya dia itu tahu hukum-hukumnya gitu. Sedangkan anak laki-laki ini kan sudah dewasa gitu Pak Ustaz. Siap. Terus di rumah itu juga sudah nggak ada lagi seorang laki-laki yang lain gitu selain dia gitu. Bapaknya sudah meninggal. Bapak angkatnya Sedangkan meninggal dia sudah. tinggal sama Bapak. Iya, sudah Siap. meninggal. Terus dia satu rumah dengan ibu angkatnya dan kakak angkatnya perempuan itu. Itu gimana ya Ustadz solusinya, kita ngasih nasihatnya itu? Siap. Supaya dia itu tahu hukumnya. Karena saya kasihan Ustadz kalau melihat seperti itu. Menurut agama katanya kan nggak dibolehkan, dilarang karena dia bukan mahram gitu loh Ustadz. Iya. Gimana ya caranya Baik. Ustadz? Iya. Mohon Siap, pencerahannya Ustadz. Nah, Baik, syukron Ibu. Jazakillah khairan. ya jemaah, pentingnya ilmu ya. Yang terkadang sebagian kita meremehkan ilmu agama. Dia berbuat tanpa bertanya. Dia berbuat tanpa landasan. Dia berbuat hanya mengikuti arahan keinginan dan kemauan. Padahal ada aturan yang harus diikuti. Dan Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu kalau kalian nggak tahu.
Maka yang bisa dilakukan oleh kita bagaimana mengarahkan orang itu untuk bertanya. Soalnya kalau kita ngasih tahu mungkin dia nggak percaya. Dia bertanya, siapa sih engkau? Diajak, yuk kita tanya kepada seorang ustadz. Dan ingat, tidak ada anak angkat dalam Islam. Yang ada anak asuh. Karena dahulu anak angkat itu nasabnya bersambung dengan yang mengangkat anak tersebut. Sehingga jadi mahram. Setelah datang Islam di kota Madinah, Allah batalkan pengangkatan anak itu. Jadi yang ada itu anak orang tuanya, anak bapak dan ibunya. Sedangkan buat yang mengasuhnya ya anak asuh bukan mahramnya. Maka nasihat ana mungkin buat ibu yang peduli ya dengan kondisi yang ada adalah bagaimana mengajak orang untuk bertanya. Karena yang apa istilahnya? Malu bertanya, sesat di jalan. Sesat di jalan. Tapi ada yang nggak mau bertanya memang, bukan malu, dia nggak mau bertanya. Maka akhirnya dia akan berbuat dosa, lalu merasa aku kan nggak tahu gitu loh. Engkau kan disuruh tanya. Dan alhamdulillah sekarang dengan mudah orang itu bertanya. Ada handphone, ada WA sekarang nih, ada acara fatwa TV nih. Artinya nggak ada alasan orang tidak mau bertanya. Jadi tugas ibu bagaimana mengarahkan mereka untuk bertanya, sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kita memang seorang muslim itu tidak boleh membiarkan kemungkaran. Ketika dia melihat kemungkaran, dia mampu merubah dengan tangannya, dia rubah dengan tangannya. Gak mampu, maka dengan lisannya. Gak mampu, maka dengan hatinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga dapat dipahami ya oleh Ibu Nur tadi yang bertanya di Jambi. Jazakillah khairan. Baik, kita masih ada waktu sekitar 7 menit Ustaz. Satu penelpon terakhir insya Allah. Kali ini ada Ibu Mami di Batu Raja. Fatwa TV, Assalamualaikum. Salam. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Ustaz. Siap. Ustaz, saya mau cerita sedikit. Mudah-mudahan panjang ceritanya. Siap Ibu, silahkan Ibu. Ustaz, saya mempunyai anak cacat mikrosefalus yang sekarang usianya sudah 19 tahun. Awal-awalnya Ustaz saya tuh nggak ikhlas, saya protes. Saya selalu merasa bersalah dan berdosa awal-awalnya, tapi lambat laun saya tuh ikhlas menerima semuanya, mesti saya harus menggendong kemana-mana, saya ikhlas sekali. Tapi berjalan seusia bertambahnya usia sekarang sudah 19 tahun ini, dia itu mengalami kesulitan menjalani hidupnya Ustadz. Dia itu kadang napasnya susah, pokoknya kadang dia itu napasnya susah, terus akhir-akhir ini ya juga sering masuk rumah sakit. Terus saya meskipun dia sering masuk rumah sakit itu sampai saat ini, setiap saya menghadapi seperti itu, saya itu lemas, saya itu nggak bisa berpikir apa-apa. Saya tuh sedih sekali, Ustaz. Terus sekarang ini saya tuh selalu berdoa, mengerahkan seluruh tenaga saya berdoa. Saat ini saya hanya mohon pada Allah, saya dikasih kemudahan, anak saya itu menjalani hidupnya mudah gitu, Ustaz. Subhanallah. Saya Ustaz, mohon. Anak nomor berapa Ibu, Bu Mami? Anak nomor berapa dia? Anak saya cuma satu ini. Dia aja. Cuma satu, Ustaz. Saya tuh ikhlas banyak Ustaz, tapi untuk saat ini saya tuh sedihnya gini, kok dia mengalami hidupnya kok susah, kadang sulit bernapas, makan kadang sulit gitu. Saya tuh selalu berdoa terus sampai siang malam, saya nggak berhenti berdoa, hanya mendoakan anak saya. Saya cuma minta anak saya tuh sehat, hanya itu. Apapun kondisi dan saya siap menerima. Saya siap menerima. Tapi itu Ustaz, doa apa ya Ustaz? Nah, biar Allah mengabulkan doa saya, anak saya sehat. Nah, itu saja Ustaz. Saya Barakallahu fiik, Bu Mami ya. Subhanallah jamaah ya.
Iya, ana baru baca tentang mikrosefalus ya. Kondisi di mana anak itu ya tidak bisa tumbuh berkembang secara normal ya. Buat ibu mami, ibu gak sendirian di dunia ini. Ada banyak orang yang dikasih penyakit yang mungkin lebih parah dari penyakit yang ditimpa oleh anak ibu. Apa yang harus dilakukan? Ibu harus berbaik sangka sama Allah SWT. Ibu pernah mengalami tidak nerima. Ibu berpikir mungkin gak seharusnya Allah melakukan itu. Ingat, Allah itu lebih sayang sama ibu. Lebih sayang kepada anak itu daripada sayangnya ibu kepada anak itu. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Dan ketika Allah memberikan bala ini kepada ibu dan kepada anak ibu, itu sudah ditakar. Dan ibu mampu menghadapi. Bala itu datang untuk menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Dan bala di dunia itu akan berakhir. Tidak seperti bala di akhirat. Maka ada orang yang dikasih bala ibu di dunia ini. Terus dikasih bala. Tadi ibu katakan sampai umur 19 tahun. 19 tahun ibu mengemban bala ini. Ada orang yang dikasih bala sampai Allah. Sama Allah Azza wa Jal. Sehingga dia berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa. Dan apa yang perlu dibaca? Ibu banyak-banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu banyak baca la haula wa la quwata illa billah. Jadi ibu benar-benar bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Jangan bergantung kepada dokter, kepada obat, kepada ini dan itu. Ibu banyak baca la haula wa la quwata illa billah. Kemudian ketika anak itu di rumah, bacakan Al-Quran. Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Quran ini penyembuh ibu. Yakin. Bacakan kepada anaknya. Ibu akan dapat dengan setiap huruf pahala. Dengan setiap ayat akan mendapatkan nikmat yang besar. Selain itu jadi obat buat anak. Semoga dengan cara seperti itu ya. Allah berikan kekuatan kepada ibu menjalani hidup ini. Karena Allah tergantung prasangka hambanya kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Itu tadi jawaban dari Ustaz, semoga dapat memberikan solusi bagi Ibu Mami tadi yang bertanya di Batu Raja. Semoga Allah berikan solusi terbaik, Allah sehatkan anak dan ibu beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan juga jawaban yang telah diberikan. Semoga Allah balas dengan ganjaran yang terbaik. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, usai sudah perjumpaan kita malam hari ini, qadarullah karena waktu yang membatasi. Dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama kami dalam syiar Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berumah?